Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mau menemukan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Apa itu? Itulah kita perlu sungguh-sungguh paham bahwa kalau kita sedang membangun gereja, sedang membangun pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan sudah siapkan orang yang bantu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami hari ini. Kami berdoa Tuhan menolong kami Tuhan, untuk kami mengerti benar kalau kami mengerjakan pekerjaan Tuhan, pasti ada orang yang bantu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 3. 1-3, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Amin. Di sini kita bertemu dengan istilah-istilah yang sangat penting untuk kita dapat hidup dan bekerja. Katanya, satu, wisdom, understanding, knowledge, and skill. Oke. Kita belajar sedikit bahasa Inggrisnya, apa-apa kan? Satu, hikmat, pengetahuan, pengertian, dan apa? Keterampilan. Jadi pekerjaan apa saja kita perlu itu. Hikmat, pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Tadi saya sudah katakan, itu bahasa Inggrisnya menggunakan kata wisdom, understanding, knowledge, and skill. Saudara pemirsa, waktu mereka mau bangun bait Allah, ada orang yang bangun. Sekarang mereka mau mengerjakan pekerjaan apa yang lebih rumit dan berbahaya kalau rusak, ya. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Tuhan bukan hanya memberikan satu orang, tapi baca terus bagian firman Tuhan itu, Tuhan juga memberikan asisten yang sama dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Saudara sekalian, inilah yang patut kita mengerti untuk sebuah gereja. Jadi kita jangan sampai terjebak, kemudian cari ke sana kemari, siapa yang bisa kerja untuk ini, pasti Tuhan siapkan orang. Ya, asalkan kita semua mendirikan gereja dengan maksud yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti memberikan kepada kita orang-orang yang tepat, orang-orang yang terampil, yang hebat dalam mengerjakan semua pekerjaan. Nah, waktu Tuhan pakai untuk melayani pelayanan rohani di salah satu universitas di Sulawesi Utara, saya kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan mereka, sehingga mereka menyebut semasa saya di sana tahun 89 sampai 92, saudara sekalian, mereka menyebut KKN itu kuliah kerja nyata, ya. KKN itu kuliah kerja nyata menjadi KKR. Maka pergilah saya berkeliling kemana-mana, ya, ke kampung-kampung, menemani mereka, kemudian mengadakan itu. Sebelum mereka bekerja, mereka kumpulkan orang-orang di sana, kemudian mereka mengadakan KKR. Dan yang luar biasa ialah mereka dari Fakultas Teknik
mereka selalu membuat rancangan apa? Pembangunan gereja. Ya tahu Sulawesi Utara itu mayoritas Kristen. Sehingga oleh anugerah Tuhan, pada waktu itu mereka sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu yang kita dapat lakukan. Saya pernah bertemu dengan seorang developer di Batam, seorang kontraktor. Ya, dia membangun rumah-rumah. Saya bilang, waktu Pak membangun rumah, seseorang ada Pak usulkan supaya mereka membuat satu kamar untuk berdoa. Oh iya, katanya, saya tidak pernah lupa itu. Memang dia seorang hamba Tuhan juga. Dia katakan, saya selalu mengatakan, kalau bangun rumah, jangan lupa buat ruang doa. Itu yang sangat penting saya rasa untuk kita perhatikan, sehingga oleh anugerah Tuhan, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti di sini dikatakan, ya, Basalel dan Aholiab di sini mampu mengerjakan segala sesuatu yang berguna untuk itu, untuk rumah Tuhan, atau waktu ini masih kemah suci. Tetapi tanpa mereka, itu barang emas, perak, dan segala sesuatu termasuk permata. Saudara tahu permata untuk apa? Untuk ditaruh di dada imam besar. Itu 12 jumlahnya, mewakili 12 suku Israel. Jadi saudara bisa memperhatikan ini dengan benar, dan buatlah apapun keterampilan saudara sekalian, sudah berguna untuk pekerjaan Tuhan bagi gerejanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan tolong supaya semua pemirsa yang punya keterampilan, bahkan mereka yang berladang, mereka dapat membuat ladang juga untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.